Saudara-saudara, saya ingin melakukan klarifikasi terhadap fitnah yang mengaitkan kerja saya sebagai anggota DPR, waktu itu Wakil Ketua DPR RI, dengan isu terorisme. Apabila Densus 88 tidak mengusut keterlibatan Fadlizon, kepercayaan publik yang begitu besar kepada Densus 88, jangan sampai kemudian porak-poranda, jangan sampai kemudian hancur hanya gara-gara tidak berani memeriksa Fadlizon terkait dengan foto yang sudah beredar itu, apalagi terkait dengan rekam jejak Fadlizon yang sering menyudutkan Densus 88 dan bahkan meminta Densus untuk dibubarkan, maka sangat patut diduga bahwa Fadlizon memang memiliki hubungan khusus dengan HC ini. Fadlizon memang sudah mengklarifikasi dan menyatakan tidak terkait dengan jaringan terorisme di bawah HC dan JI itu. Namun dengan penyelidikan yang tuntas oleh Densus 88 akan mampu membongkar tentang seperti apakah sebenarnya hubungan Fadlizon dengan HC dan JI ini. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air, akan saya tanggapi terkait dengan klarifikasi yang dibuat oleh Fadlizon ini. Yang tadi kita dengarkan bersama-sama adalah Fadlizon yang diunggah di channel YouTube-nya pribadi, channel YouTube pribadinya. Yang pertama, klarifikasinya sangat serius. Ini menunjukkan bahwa Fadlizon dalam kondisi kepanikan yang luar biasa atas ditemukannya foto sumbangan terhadap HC yang diunggah di Twitter pada tahun 2015 yang lalu. Tidak main-main, yang mengunggah adalah lembaga HC itu sendiri, yang kemudian baru dibongkar atau baru ketahuan oleh publik beberapa hari kemarin, tahun 2022 ini. Yang kedua, Fadlizon menyeret sejumlah nama dalam event atau peristiwa tersebut. Setidaknya ada 4 nama yang disebut oleh Fadlizon, yakni yang pertama Fahri Hamzah, yang kedua adalah Ustadz Bahtiar Nasir, tokoh pentolan HTI, Ahmad Mihdan, kemudian Mustafa Nahrawardaya, kader Muhammadiyah. Bahwa foto tersebut diunggah oleh lembaga HC di akun Twitternya. Tetapi mengapa Fadlizon tidak menyebutkan sepatah kata pun terkait dengan sumbangan dana $20.000 itu terkait dengan lembaga HC sebagai penerima yang diumumkan sendiri oleh HC di Twitternya itu. Nah, oleh karena itulah ini kejanggalan. Ini perlu diusut lebih jauh. Mengapa Fadlizon tidak menyinggung terkait nama HC? Padahal fotonya diunggah, diupload oleh lembaga bernama HC itu. Mengapa ini tidak dijelaskan oleh klarifikasi Fadlizon ini? Seandainya bahwa lembaga yang disumbang $20.000 melalui Fadlizon itu adalah tidak ada hubungannya dengan HC, mengapa Fadlizon tidak mengklarifikasi, tidak mengcounter bahwa apa yang diunggah oleh HC adalah hoax, adalah fitnah? Karena saya tidak memberikannya kepada HC, tetapi kepada VIP. Seandainya logikanya kan begitu. Logikanya akan begitu. Kalau seandainya sumbangannya disimpangkan oleh lembaga lain atau diklaim oleh lembaga lain, mestinya Fadlizon melakukan klarifikasi, membantah bahwa bukan kepada HC tapi kepada VIP. Pada kenyataannya Fadlizon menyampaikan terima kasih atas cuitannya HC itu dan mengatakan semoga bermanfaat. Artinya tidak ada bantahan, tidak ada counter sedikit pun dalam peristiwa 2015 yang silam itu. Kemudian dia mengatakan bahwa $20.000 Amerika Serikat yang diunggah oleh HC itu adalah bukan dana miliknya, bukan dana Fadlizon, bukan dana dari Fahri Hamzah, tetapi dana rakyat yang dikumpulkan oleh rakyat dan diserah terimakan melalui Fadlizon. Seandainya ini adalah dana dari rakyat,
Mengapa kemudian harus diterimakan melalui fadlizon? Ini aneh bin ajaib, aneh dan tidak masuk akal menurut saya. Mengapa bukan tim pengumpulnya sendiri yang menyerahkan kepada hasil itu untuk disalurkan ke Suriah? Mengapa harus melalui fadlizon? Dan mengapa ketika itu Fadlizon tidak menyebutkan, tidak memberikan keterangan tambahan bahwa dana itu adalah dana rakyat sebagaimana yang tadi dijelaskan dalam klarifikasi barusan. Kalau dia sebagai wakil rakyat yang jujur hanya sebatas perantara saja, mengapa tidak disebutkan? Seolah-olah mengklaim bahwa itu adalah dana pribadinya. Gagah 20.000 dolar. Nah, ini aneh. Tidak masuk akal. Apa konteksnya, apa tujuannya dana rakyat kemudian harus diberikan melalui fadlizon untuk diberikan kembali kepada hasil. Jelas di dalam unggahan hasil adalah berterima kasih kepada fadlizon, tidak menyebutkan sedikit pun tentang bahwa itu adalah dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Nggak ada. Yang terakhir, komentar saya terkait dengan klarifikasi fadlizon ini. Fadlizon yang tadi dia menyebut sendiri sebagai wakil rakyat dalam bidang hukum politik. Apakah tidak tahu? Apakah tidak mengerti tentang apa dan siapa Hasi itu? Apakah tidak tahu bahwa Hasi itu adalah organisasi yang terkait dengan jaringan terorisme bukan hanya di Indonesia tetapi di internasional, sudah masuk dalam daftar organisasi teroris. Apakah kapasiti seorang doktor sekelas Fadlizon, wakil ketua DPR RI, apalagi bidangnya adalah bidang yang sangat keren, bidang hukum, bidang politik. Apakah tidak tahu tentang siapa Hasi itu? Ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kalau sekelas saya mungkin orang desa, kroco mumet mungkin hakim atau polisi bisa memakluminya. Tetapi sekelas Fadlizon tidak tahu Hasi itu adalah masuk dalam jaringan terorisme yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah dan Al-Qaeda, menurut saya tidak masuk akal. Sementara Hasi sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2011. Bukankah ini adalah fakta yang tidak masuk akal? Oke, Fadlizon tentu saja akan membangun opini, membangun argumentasi, membela dirinya tidak terlibat dengan lembaga organisasi bernama Hasi itu. Itu sah-sah saja. Persoalan Fadlizon nantinya akan terlibat, terbukti atau tidak, itu akan terjawab setelah penyelidikan dilakukan secara matang. Kalau memang Fadlizon dan kawan-kawan yang tadi disebutkan namanya terlibat dengan gerakan terorisme ini, maka tidak ada kata lain, Densus 88 wajib hukumnya untuk menangkap siapapun orangnya. Sama seperti KPK wajib menangkap siapapun, walaupun ketua DPR RI sekalian, walaupun menteri sekalian yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi dan terorisme adalah sama-sama monster bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Semuanya harus diberantas habis, tidak pandang siapapun pelakunya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.